Ya, baik Sobat Imun sekalian. Hari ini kita akan coba membahas mengenai sistem imun kita dan bagaimana cara merawatnya. Kenapa kita penting untuk membahas mengenai sistem imun? Karena saat ini kita tahu banyak sekali pasien-pasien dan juga anggota masyarakat yang mengalami permasalahan sistem imun. Mulai dari autoimun, alergi, sampai mudah sakit-sakitan karena daya tahan tubuhnya menurun. Nah, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka ada baiknya kita mengenal dulu nih mengenai sistem imun kita dan terutama adalah bagaimana cara kita merawatnya supaya kita juga tidak termakan oleh hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Baik, kita bahas ya. Yang pertama, sobat imun sekalian, sistem imun itu terdiri dari organ-organ di dalam tubuh kita dan juga ada sel-sel dan juga ada antibodi. Nah, organ-organ apa saja yang berkaitan dengan sistem imun ternyata banyak sekali. Ya, mulai dari kelenjar getah bening, ya, kita punya banyak kelenjar getah bening, baik itu ada yang di belakang dagu, di leher, ya, di ketiak, sampai ke rongga dada, rongga perut, sampai ke juga ke selangkangan kita dan ekstremitas kita di kaki. Nah, kenapa penting ada banyak kelenjar getah bening ya? Kita tahu kalau misalnya lagi kena infeksi, kelenjar getah bening kita suka bengkak ya. Kenapa? Karena di situ adalah tempat di mana terbentuknya perkembangbiakan daripada sel sistem imun kita yang tugasnya adalah untuk mengatasi infeksi tersebut. Jadi, sobat imun jangan khawatir kalau tiba-tiba ada sekelan gitu ya, kelenjar getah beningnya bengkak bukan berarti selalu terjadi suatu masalah. Jangan-jangan itu merupakan adalah sistem imun kita sedang bekerja dengan baik. Selain itu, kita juga punya beberapa organ sistem imun yang punya tugas masing-masing. Sumsum tulang kita ya biasa banyak di tulang panjang ataupun di panggul kita gitu ya. Ini merupakan organ yang terutama berperanan utama membentuk sel-sel sistem imun. Jadi kalau kita tahu sel darah putih, sel darah merah ya, ini mereka terbentuknya adalah di sumsum tulang. Selain itu kita juga punya kelenjar yang di dada ya, namanya kelenjar timus. Kelenjar timus ini merupakan kelenjar yang sangat penting karena di kelenjar timus beberapa sel sistem imun terutama yang kita bilang sebagai sel T itu mengalami pendidikan di sekolahin ya. Gimana caranya supaya dia bisa mengenali musuh tanpa mengenali organ atau antigen tubuh sendiri yang kemudian kalau salah dia mengenali menyebabkan terjadinya kondisi autoimun. Selain itu kita juga punya organ yang namanya limpa ya. Jadi limpa biasa berada sedikit di atas lambung, merupakan salah satu organ yang sangat penting. Karena di limpa itu terjadi pertemuan ya seluruh aliran kelenjar getah bening kita ya, sistem limfatik kita itu akan masuk ke limpa. Jadi limpa ini merupakan organ yang sangat penting untuk kita jaga terkait fungsi sistem imun kita yang optimal. Nah, selain kita punya organ, kita juga punya sel-sel ya. Tadi di sumsum tulang akan terbentuk beberapa sel, terutama sel darah putih yang punya peranan penting untuk beberapa fungsi dalam sistem imun tubuh kita. Ya, jadi sel darah putih itu sebenarnya bukan cuma satu sel saja, tetapi ternyata ada banyak ya. Mulai dari sel ada yang namanya monosit, kemudian bisa berubah menjadi makrofag. Selain itu kita juga tahu ada beberapa sel-sel lain seperti basofil, eosinofil, neutrofil ya mungkin teman-teman di SMP atau SMA sudah mulai mempelajari. Salah satunya juga ada mast cell ya, saat ini banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan biduran-biduran ya, urtika atau kaligata. Nah, ini disebabkan oleh karena hiperaktivitas daripada sel mast kita. Selain itu, sistem imun kita juga punya limfosit T ya, yang tadi kita katakan dia mengalami edukasi di organ yang namanya timus ya. Nah, di sini adalah limfosit T. Nah, ini seringkali kalau misalnya dia tidak berfungsi dengan baik, kemudian dia bisa menyebabkan terjadinya kondisi autoimun. Selain itu, dari sel limfosit kita juga punya yang namanya limfosit B. Limfosit B ini merupakan sel yang sangat penting. Kenapa? Karena limfosit B ini nanti adalah sel yang menghasilkan antibodi. Ya, setelah dia berubah menjadi sel plasma, dia akan menghasilkan banyak antibodi. Antibodi ini merupakan komponen daripada sistem imun yang salah satu yang terpenting ya, karena dia punya peranan untuk banyak ya, seperti pada saat kita dilakukan vaksinasi,
maka akan terbentuk antibodi yang tujuannya adalah untuk melindungi diri kita terhadap infeksi. Antibodi juga punya banyak peranan lain seperti membantu untuk menghilangkan jaringan tubuh yang rusak, ya, membantu untuk mengatasi terjadinya kanker dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa sistem imun kita, kalau misalnya kita sering diajarin, sistem imun itu tujuannya adalah untuk mengatasi benda-benda asing, seperti infeksi bakteri, virus, jamur, ya. Tapi ternyata, sobat imun sekalian, sistem imun itu juga punya banyak fungsi lain yang penting, seperti mencegah terjadinya kanker, ya. Jadi setiap saat di dalam tubuh kita itu selalu terbentuk sel-sel kanker. Nah, sebelum sel-sel kanker ini membuat masalah, sistem imun kita biasanya bisa mengenali, karena itu selalu dikenali sebagai benda asing kemudian dimusnahkan. Sistem imun yang tidak bekerja dengan baik kemudian akan mengakibatkan kanker tersebut bisa berkembang biak dan kemudian menjadi tumor dan kemudian menyebabkan penyakit. Nah, selain itu, sistem imun kita ternyata juga punya banyak fungsi untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Ya, jadi kalau misalnya pembuluh darah kita rusak, tulang kita patah gitu ya. Nah, yang memperbaikinya ini adalah sistem imun. Selain itu, sistem imun juga mempunyai peranan sangat penting untuk masa pertumbuhan. Ya, jadi yang salah satu yang berperanan untuk bisa tumbuh kembang, ya, bisa tambah tinggi dan lain sebagainya, sebenarnya adalah salah satu fungsi daripada sistem imun tubuh kita. Nah, sistem imun kita tahu fungsinya sangat banyak, mulai dari pertahanan, pemeliharaan tubuh, pembuangan jaringan-jaringan atau sel-sel tubuh yang rusak seperti kanker. Ternyata sistem imun kalau mempunyai berbagai macam gangguan itu bisa bikin berbagai masalah gitu ya, karena fungsinya sangat banyak. Yang pertama, sistem imun bisa terganggu kalau mempunyai respons autoimun. Apa itu respons autoimun? Adalah respons di mana sistem imun tubuh kita mengganggu atau merusak jaringan tubuh kita sendiri. Teman-teman tahu ada banyak kondisi autoimun seperti lupus, artritis rematik, multiple sclerosis, dan berbagai macam kondisi autoimun lainnya. Selain itu, sistem imun tubuh kita juga bisa mengalami reaksi yang berlebihan. Ya, reaksi yang berlebihan kalau terhadap benda asing dari luar seperti terhadap tungau, terhadap kecoa, terhadap makanan, kita sebut sebagai alergi. Dan seringkali itu menyebabkan berbagai masalah seperti rinitis alergi, asma, ataupun alergi kulit. Nah, tetapi sistem imun kita juga bisa memiliki reaksi berlebihan yang kita sebut sebagai inflamasi kronik atau peradangan kronik. Itu menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner, menyebabkan terjadinya penyakit paru kronik, mengakibatkan terjadinya radang saluran cerna atau kita sebut sebagai inflammatory bowel disease. Selain itu, kalau misalnya kita sering mendapatkan transfusi darah, maka akan terbentuk reaksi di mana setiap kali kita mendapatkan darah yang ditransfusikan itu akan dihancurkan, ya, sehingga membutuhkan jumlah darah yang semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Selain itu, sistem imun kita juga bisa mengalami gangguan fungsi. Fungsinya menjadi tidak optimal, fungsinya menjadi tidak bagus gitu ya. Nah, pada saat sistem imun kita mengalami gangguan fungsi, itu dapat mengakibatkan beberapa permasalahan, mulai dari terjadinya kanker, sampai terjadinya infeksi virus yang terus-menerus, sampai juga terjadinya infeksi oportunistik, salah satunya yang terjadi pada teman-teman dengan HIV gitu ya, infeksi Human Immunodeficiency Virus. Ya, jadi kita tahu banyak sekali permasalahan yang dapat disebabkan oleh karena sistem imun tubuh yang tidak bekerja secara optimal. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita mengoptimalisasi kerja sistem imun tubuh? Sebenarnya sobat imun sekalian, tidak ada yang aneh dalam upaya kita untuk menjaga supaya sistem imun tubuh kita tetap optimal. Yang terjadi di zaman modern ini yang adalah kita sukanya ngambil jalan pintas gitu ya. Udah minum suplemen aja, udah melakukan suntik vitamin aja, udah kita melakukan berbagai macam hal untuk berupaya meningkatkan kerja sistem imun tubuh kita yang pada akhirnya kemudian bikin permasalahan. Sebenarnya nggak ada yang aneh untuk menjaga kerja daripada sistem imun tubuh kita. Kita adalah memberikan bahan bakunya. Jadi kita makan makanan yang tinggi serat,
mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan cukup protein, ya. Karbohidrat biasanya, terutama kalau misalnya simple karbohidrat ya seperti gula-gulaan, pemanis dan lain sebagainya, itu bikin masalah. Tetapi kalau misalnya dalam bentuk serat seperti buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran itu bagus. Jangan lupa protein dan usahakan proteinnya adalah minim lemak, ya. Nah, kemudian untuk menjaga sistem tubuh kita bekerja dengan baik, tentunya olahraga sangat penting. Olahraga yang suka bermasalah adalah dilakukan olahraga ekstrim atau jarang-jarang, yang kita sebut sebagai weekend warrior, ya, tidak biasa melakukan olahraga secara rutin, kemudian hari Sabtu Minggu naik sepeda, lari maraton gitu ya. Nah, itu bikin masalah karena justru bikin peradangan. Jadi olahraga yang baik adalah olahraga yang teratur setiap hari, tidak berlebihan. Kita bilangnya namanya zone 2 training, kurang lebih 30-60 menit setiap hari, ya. Jadi olahraga teratur dengan intensitas sedang. Nah, yang suka bermasalah juga dengan kita-kita di zaman modern adalah kualitas tidur kita tidak bagus. Kualitas tidur yang baik itu terdiri atas dua hal. Yang pertama, tidur harus teratur. Jadi sudah ada penelitian baru, ya, orang-orang yang tidurnya tidak teratur itu risiko kematiannya meningkat. Dan kalau misalnya kita punya pola tidur yang teratur, itu akan melindungi kita terhadap kematian bahkan bisa sampai 50%. Jadi, sistem imun tubuh yang baik itu sangat tergantung sama keteraturan tidur kita. Kalau biasa tidur jam 10, bahkan pada saat weekend pun usahakan tidur jam 10. Bangun jam 5, jam 6 gitu misalnya. Atau misalnya kita tidur jam 9, kemudian kita bangun jam 5. Ya, jadi keteraturan sangat penting. Yang kedua adalah tentunya lama tidur, ya, diusahakan tidur antara 7-9 jam karena pada saat tidur adalah waktu-waktu di mana organ-organ tubuh kita termasuk sistem imun mengalami regenerasi, ya. Nah, juga yang mengganggu adalah tidur itu sebenarnya terdiri atas dua bagian, ya, otak kita yang tidur dan badan kita yang tidur. Nah, banyak orang-orang karena banyak main gadget gitu ya, sebelum tidur, otaknya tidak tidur, ya. Jadi badannya tidur, tapi otak tidak tidur, cemas terus karena banyak kepikiran. Jadi usahakan 1-2 jam sebelum tidur itu tidak main gadget, terutama adalah kalau media sosial, ya. Yang keempat, jangan lupa adalah kalau kita lihat ya tadi ada aliran limfatik, ya. Jadi kelenjar-kelenjar getah bening kita itu dipengaruhi sama limfatik. Nah, kalau misalnya kita tidak terhidrasi dengan baik, kita kurang rutin minum air, kita akan mengalami dehidrasi. Pada saat kita mengalami dehidrasi, aliran limfatik kita juga terganggu, sistem imun tubuh kita juga terganggu, ya. Jadi, untuk supaya sistem imun tubuh kita yang baik, maka pastikan kita minum air putih secara rutin dan teratur. Jumlah boleh 2-3 liter, tetapi dibandingkan target jumlahnya, tapi kita sekali minum langsung banyak, yang kita inginkan adalah teratur. 1-2 jam sekali kita minum kurang lebih sekitar 250 ml air putih, ya. Nah, studi-studi yang ada juga menunjukkan bahwa kalau misalnya kita mengalami stres berkepanjangan, ada permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik, maka di dalam tubuh kita akan mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Nah, hormon kortisol ini kemudian akan menurunkan sistem imun tubuh kita, sehingga kita mudah lebih mengalami sakit, gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita-kita yang memiliki stres dalam jangka waktu panjang adalah untuk memanage stres tersebut dengan baik. Bisa dengan meditasi, mindfulness, yoga, journaling. Bahkan penting juga kalau misalnya tidak teratasi, kita mencari pertolongan, apakah dengan psikolog ataupun dengan psikiater. Selain itu juga pertahankan hubungan baik dengan sesama. Banyak studi menunjukkan bahwa pada saat kita punya hubungan baik dengan sesama, kita memaintain relasi kita dengan keluarga dan sahabat kita, maka hormon yang namanya oksitosin itu akan meningkat dan itu akan membantu untuk optimalisasi daripada sistem imun tubuh kita. Ya, nah ada dua fact check yang mau kita luruskan. Yang pertama adalah banyak beredar di masyarakat bahwa kita perlu meningkatkan sistem imun tubuh kita atau imun booster, ya. Banyak dijual suplemen, banyak dijual suntikan-suntikan dan lain segala macam untuk memboost sistem imun tubuh kita.
Sebenarnya ini merupakan suatu yang salah. Sistem imun tubuh kita, seperti tadi kita sudah belajar, kalau kita tingkatkan ya menjadi respons yang exaggerated, itu justru akan bikin autoimun atau bikin alergi. Ya, yang kita mau adalah mengoptimalisasi. Jadi kita justru harus hati-hati sekali dengan suplemen-suplemen yang mengklaim untuk memboost sistem imun kita. Jangan-jangan itu justru akan menimbulkan permasalahan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah untuk kerja sistem imun yang baik itu harus suplementasi dari A sampai Z. Itu terkait dengan yang pertama. Sebenarnya itu tidak selalu diperlukan sobat imun sekalian. Bila pola diet kita, bila pola aktivitas kita, bila pola tidur kita, bila hubungan kita dengan sesama sudah seimbang dan kita tidak mengalami stres, biasanya kita tidak memerlukan suplementasi. Kecuali ada kebutuhan khusus, misalnya oleh karena satu dan lain hal, pola diet kita tidak seimbang. Oleh karena satu dan lain hal, kita mengalami kelelahan kronik. Apakah karena stres berkepanjangan, apakah karena kurang tidur, apakah karena kurang istirahat, atau disebabkan oleh karena penyakit kronik. Nah, di situ mungkin diperlukan suplementasi nutrisi-nutrisi tertentu yang sifatnya personalized. Setiap orang membutuhkan suplementasi yang bisa saja berbeda-beda. Jadi sobat imun sekalian, jangan sembarangan untuk mensuplementasi, harus dilihat kebutuhannya apa. Baik, sobat imun sekalian, ini adalah bagian pertama dari edukasi kita terkait sistem imun. Nantikan video-video lainnya terkait berbagai macam kondisi terkait sistem imun kita, mulai dari autoimun, alergi, imunodefisiensi. Kirimkan saran, kritik, dan pertanyaan Anda ke email binaimun@gmail.com atau silahkan ajukan di kolom komentar. Ya, kita belajar bersama terkait sistem imun kita. Ya, baik. Semoga bermanfaat. Salam imunohomeostasis.